Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Mohon maaf saya terlambat 20 menit. Lumayan panjang ini tadi, perkiraan sebelum jam 1 sudah balik kantor, tapi ternyata begitulah. Kalau sudah ketemu pimpinannya kadang tidak seperti yang diprediksi. Oke, kita sama-sama buka dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya lihat absen dengan mata kuliah hari ini, yaitu Al-Bahas At-Tajribi. Betul ya? Nah, benar sekali. Oke. Hari Rabu kelas C. Oke, silakan menyampaikan hukumannya saudari Alfi Magfirah. Tidak hadir. Dia Ustaz. Waib. Bagaimana? Ustaz. Oh ya, tafadhol. Jadi pembahasan pertama yaitu pengertian metode penelitian eksperimen. Jadi penelitian eksperimen sebelumnya kita lihat ada 3 metode penelitian, yaitu metode eksperimen, metode survei, dan metode naturalistik atau kualitatif. Nah, metode eksperimen ini sendiri termasuk ke dalam metode penelitian kuantitatif. Nah, kemudian dalam penelitian eksperimen ada yang disebut perlakuan atau treatment. Sedangkan dalam penelitian naturalistik itu tidak ada perlakuan atau treatment. Kemudian macam-macam desain eksperimen, ada pre-experimental design, true experimental design, factorial experimental design, dan quasi experimental design. Untuk yang pertama yaitu pre-experimental design, merupakan desain yang belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh. Nah, karena apa? Karena penelitian pre-experimental design ini masih ada variabel yang mempengaruhi. Jadi tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Kemudian macam-macam dari pre-experimental design itu ada one shot case study, kemudian one group pretest post-test, inside group comparison. Nah, untuk yang one shot case study ini diadakan tanpa pretest. Kemudian yang one group pretest post-test design yaitu diberikan tidak, ya kalau yang pertama tadi tidak ada pretest, kalau yang kedua ini ada pretest. Kemudian dilakukan sebelumnya dilakukan perlakuan, kemudian dilakukan post test. Kemudian yaitu intake group comparison, yaitu setengah-setengah. Jadi satu kelompok itu dibagi menjadi 2, kemudian yang pertama setengahnya diberi perlakuan, kemudian yang setengahnya lagi tidak diberi perlakuan. Kemudian ada true experimental design, yaitu eksperimen yang betul-betul, seperti namanya true, yaitu penelitian ini kalau yang pre-experimental design tidak bisa mengontrol semua variabel luar, tapi kalau true experimental design ini bisa mengontrol semua variabel. Jadi ciri utama dari true experimental design itu yaitu sampel yang digunakan merupakan sampel yang sebagai kelompok kontrol, dipilih secara random dari populasi tertentu. Nah, kemudian ada macamnya yaitu yang pertama post-test only control design, yaitu terdapat 2 kelompok, masing-masing dipilih secara random, kemudian diujikan memakai statistik t-test. Kemudian ada lagi pretest post-test control group design, yaitu terbagi menjadi 2 kelompok, yang mana dipilih secara random juga, yang diadakan melalui pretest di awal, kemudian di treatment, kemudian dilakukan post-test.
Kemudian ada factorial design. Factorial design ini karena adanya variabel moderator. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, ada beberapa macam variabel dan salah satunya adalah variabel moderator. Kemudian yang terakhir yaitu quasi experimental design. Nah, quasi ini hampir mirip seperti pre-experimental design, tapi lebih bagus digunakan ketika lebih baik yang digunakan adalah quasi experimental design. Nah, quasi ini mempunyai kelompok kontrol, tapi tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel yang ada. Jadi masih ada variabel luar yang mempengaruhi. Gitu. Nah, kemudian ada dua bentuk desain dari quasi, yaitu time series design dan control group design. Yang pertama, yang time series design, yaitu diberi pretest sebanyak 4 kali. Kemudian desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja. Yang terakhir yaitu Oke, cukup dulu. Nggak. Darul Jalan. Ada ya? Afik, Muhammad Afik. Ustaz. Tidak. Darul Jalal bapaknya lagi di rumah sakit, Ustaz. Iya, Afik, Muhammad Afik. Ada. Oh, lagi Ustaz nggih. Saya, Ustaz. Ya Allah, mana namamu Zoom Education? Ya, Ustaz. Lupa belum diganti, Ustaz. Naufal Fikri tidak ada juga. Naufal, oke. Ya, silakan Afik. Namamu Zoom Education. Ya, tambahin. Pripun, Ustaz? Dilengkapi, ditambahin tadi yang kurang. Kesimpulan singkat. Al-bahas at-tajribi. Engkar, Ustaz. Tadi sampai kuasi nggih. Bebas, diulangi lagi juga enggak apa-apa. Aduh. Untuk kuasi experimental design merupakan pengembangan dari true experimental design yang ini itu sulit dilaksanakan. Jadi desain ini mempunyai kelompok kontrol tapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Lalu contohnya dalam kegiatan administrasi atau manajemen sering tidak mungkin menggunakan sebagian para karyawannya untuk eksperimen dan sebagian tidak. Dan dalam kuasi eksperimental design ini ada dua bentuk, yaitu time series design dan non-covalent control group design. Yang pertama yaitu time series design. Jadi dalam desain ini kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random. Sebelum diberi perakuan, kelompok ini diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Jadi bila pretest ini dilaksanakan sama 4 kali ternyata hasilnya berbeda, berarti kelompok tersebut keadaannya labil atau tidak menentu dan tidak konsisten. Terus seperti itu. Lanjut nggak, Ustaz? Oke, terima kasih. Itu sekilas tentang penelitian eksperimen. Pertanyaan saya, penelitian eksperimen itu apa? Tadi belum secara jelas menyebutkan, ya. Apa sih penelitian eksperimen itu? Ada yang mau menambah? Bismillah, ya coba Ustaz. Ya, silakan Asbarin. Pertama, pengertian penelitian eksperimen adalah salah satu rancangan penelitian yang bertujuan untuk
mengungkapkan hubungan sebab akibat antara variabel, baik variabel bebas maupun terikat, dengan melakukan manipulasi dari variabel-variabel tersebut. Oke, Dan dia ini sudah cukup. Oke, ada yang lain yang mau menambahkan? Memperjelas, menegaskan. Ibnu Hafid, silakan. Baik. Ya. Penelitian eksperimen adalah yaitu suatu penelitian yang ingin meneliti tentang pengaruh perlakuan terhadap perilaku yang timbul sebagai akibat perlakuan tersebut. Nah, jadi penelitian eksperimen itu ingin mengetahui, meneliti tentang ada rasa keingintahuan tentang akibat yang disebabkan oleh suatu perlakuan tersebut, gitu, Ustaz. Oke, belum jelas. Boleh tambahkan, Ustaz? Ya, coba. Tujuan penelitian eksperimen itu apa? Fadilah Azmi. Mencari pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Oke, semakin jelas. Ada yang ingin menegaskan lagi, tujuan penelitian eksperimen adalah untuk mengukur untuk mengukur adanya dampak atau tidaknya dalam variabel di sebuah tersebut. Oke, masih iya sudah, tapi kurang tegas. Ada yang tegas lagi? Himatul. Himatul, habis ini Hasan Syukur. Ya, Ustaz. Betul, mana? Kelihatan alisnya saja. Ya. Saya, Ustaz. Ya. Ya, sama Ustaz, bahwa penelitian eksperimen di sini untuk mengetahui pengaruh atau treatment terhadap hasil dalam sebuah penelitian. Ya, Ustaz Hasan Syukur. Mungkin yang Ana pahami ya dari penelitian eksperimen itu adalah salah satu tujuannya dari kegiatan atau dari penelitian eksperimen itu sendiri adalah untuk melihat dan juga catat dari fenomena-fenomena yang muncul di mana dari sana nanti akan ada sebuah perbedaan antara dua grup gitu, antara grup yang diteliti. Karena gini, penelitian eksperimen ini sendiri saya dan hasil tangkapannya kurang memuaskan. Tadi sebenarnya sudah di Asbarin dan nyampaikan sudah cukup jelas. Kalau sudah cukup jelas ya, itulah tujuan penelitian eksperimen. Jadi kalau mau disingkat apa yang disampaikan oleh Asbarin, apa yang disampaikan oleh Fadilah, sama penelitian eksperimen adalah menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, kan gitu sih. Kan ya tadi sudah jelas, tapi maksud saya ada nggak yang lebih singkat dan lebih tegas? Jadi mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Variabel X itu adalah variabel independen, variabel Y itu adalah variabel independen. Nah, itu tadi panjangnya yang disampaikan oleh Asbarin itu adalah sebab akibat ya. Dan ini kan tambahan-tambahan saja, tetapi yang utama keywordnya adalah menguji pengaruh ya, menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga bukan ada pengaruh itu ya pasti ada, tetapi kemudian uji ya. Sampai sini jelas ya. Nah, oke. Eksperimen itu bahasa Indonesianya apa? Percobaan. Kalau kita kan ya sekarang eksperimen sudah bahasa Indonesia, tapi percobaan, perlakuan, percobaan. Ada yang lain? Percobaan atau menguji validasi.
eksperimen bahasa Indonesianya apa? Eksperimen sudah bahasa Indonesia juga sih, tetapi kata yang lainnya apa? Eksperimen. Saya kalau percobaan tidak kurang pas karena dianggapnya coba-coba, kan percobaan ya. Eksperimen itu adalah uji. Nah, itu yang menjadi kata uji itu tadi, menguji. Jadi kalau percobaan itu seakan-akan main-main itu loh, percobaan. Tapi kalau uji coba itu adalah menguji cobakan. Jadi menguji, apa yang diuji? Variabel X terhadap variabel Y. Ya kita uji, karena itu kita eksperimenkan kan gitu kan. Bukan kita percobaan, ya kita uji cobakan gitu loh. Oke. Pertanyaan berikutnya, kenapa diuji? Kan gitu sih. Kenapa dieksperimenkan? Nah, kan gitu. Kenapa? Ya diketahui pengaruhnya. Apa yang melatar belakangi? Kenapa harus diuji? Kenapa harus dieksperimenkan? Coba Ustaz. Ya. Kenapa harus diuji? Karena dengan menguji itu maka kita akan mengetahui pengaruh. Kenapa ingin diketahui? Nah, data-datanya belum treatment ada. yang akan digunakan, Ustaz. Oke, Mutiara. Kamu sudah menikah? Belum. Oke, kamu sudah punya calon suami. Kenapa calon suami itu kamu uji kesetiaannya? Kenapa itu? Meyakinkan. Bahasa yang lain, kenapa kamu ingin menguji calon suamimu? Ini saya ilustrasi saja ya, ilustrasi. Hah? Karena datanya belum ada. Apa kok kamu ingin menguji calon suamimu? Izin menjawab, Ustaz. Ya, silakan. Untuk memvalidkan. Bahasa yang lain, kenapa kok harus memvalidkan? Izin menjawab, Ustaz. Kalau dalam ini yaitu untuk mengetahui keefektivitasan atau tidak. Kenapa kok ingin diketahui efektivitas dan tidaknya? Satu kata selesai kok itu kalau dijawab. Kecocokan, Ustaz. Belum. Akurat, Ustaz. Karena ragu. Selesai. Kan gitu sih? Iya, Ustaz. Iya kan? Masya Allah. Kan gitu sih? Masya Allah. Kalau Mutiara itu sudah yakin calon suaminya itu setia, buat apa diuji? Karena ragu. Karena ragu. Karena itu kemudian butuh diuji. Ya. Kan gitu. Kalau sudah yakin, buat apa diuji, ngabis-ngabisin energi saja? Kalau saya sudah percaya sama dia, ya silakan, mau ada gosip apapun, mau ada berita hoak apapun, tidak ambil peduli. Saya sudah yakin kok dia pasti setia, dia pasti tidak akan berselingkuh, dia pasti, buat apa ya, biarin aja, kan gitu. Nah, kenapa harus eksperimen? Kenapa harus menguji pengaruh X terhadap pengaruh Y? Mengapa harus diuji pengaruh variabel independen terhadap dependen? Karena peneliti ragu. Kalau sudah yakin, nggak perlu diuji lagi. Sehingga ya, antum semua tidak usah menguji apakah bodrek itu bisa menghilangkan sakit kepala atau enggak. Mubazir. Kan gitu. Ya. Ya sudah, kalau sakit kepala ya minum bodrek. Karena yakin itu bisa menghilangkan sakit kepala. Tidak perlu menguji. Nah, demikian juga pada saat mau melakukan studi penelitian eksperimen. Jangan sampai nanti mengeksperimenkan, menguji pengaruh LCD untuk meningkatkan kemampuan bahasa Arab. Menguji LCD untuk efektivitas pembelajaran. Menurut saya itu sama dengan menguji bodrek, sakit kepala. Kenapa? Karena seluruh kelas di dunia ini
Ya, seluruh kelas di dunia ini itu hampir pasti kecuali tidak punya uang, itu ada LCD-nya. Artinya menggunakan LCD pembelajaran lebih efektif karena itu tidak butuh diuji lagi, tidak perlu dieksperimenkan lagi, pasti lebih efektif kok daripada tidak. Paham ya maksud saya? Terus kalau saya mau meneliti bagaimana? Nah, maka cari penelitian yang tujuannya bukan untuk menguji, tetapi untuk mengobati. Nah, kan beda sih. Karena ada tujuan penelitian yang tujuannya untuk mengobati seperti action research, PTK itu. PTK itu tujuan penelitiannya untuk mengobati. Di kelas saya bahasa Arab kok anak-anaknya loyo, males. Supaya kemudian mereka bersemangat belajar, akan saya obati dengan apa? Permainan bahasa. Nah, silakan diteliti di situ, diberi siklus pertama bagaimana, siklus kedua. Bukan diuji coba. Karena sudah yakin dengan permainan ini, mereka akan hidup, akan semangat. Tetapi kalau peneliti punya keraguan, ini ada teori pembelajaran bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris sudah bagus, tetapi dalam bahasa Arab saya masih ragu. Kenapa? Karena ada perbedaan karakteristik antara bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Karena itu saya mau menguji teori ini untuk pembelajaran bahasa Arab. Nah, begitu. Ya, apa yang akan diuji nanti? Hipotesis kan? Nah, hipotesis itu sementara bersifat teoritis, berarti harus ada landasan teorinya dengan menggunakan metode A, ya, kemampuan bahasa Arab meningkat. Artinya metode A berpengaruh untuk meningkatkan kemampuan bahasa Arab. Kan itu hipotesisnya. Dari mana? Kok sudah disimpulkan secara teoritis meningkatkan ya karena teorinya mengatakan bla 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 bla, tetapi di lapangan saya masih ragu karena itu mau saya uji. Nah, itulah kenapa eksperimen dinamakan penelitian kuantitatif, karena menguji teori apa dalam hal ini pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, begitu. Jelas tuh? Jelas, Masya Allah. Ada yang ditanyakan? Ini Ustadz yang one shot case tadi itu kan untuk kan hanya ada satu kelompok di mana. Oke, nah itu nanti kita kalau ini sudah jelas kita lanjut kepada beberapa desain penelitiannya. Sebelum menjawab pertanyaan, sampai di sini dulu yang tadi saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas. Nah, kalau sudah jelas maka kemudian berikutnya ada beberapa desain penelitian eksperimen ya. Salah satunya tadi yang sampaikan dengan one group system kan itu ya, one group design ya. Jadi satu kelompok, bagaimana dengan satu kelompok? Tidak ada kelompok kontrol dan tidak ada kelompok uji coba kan gitu. Apa mungkin? Bisa saja, karena itu menggunakan before and after. Sama seperti saya ingin menguji apakah slimming tea bisa menurunkan berat badan. Karena itu kemudian Mutiara ditimbang berat badan sekarang Mutiara berapa? 60 Ustaz. Oke, selama 1 minggu ini kamu minum slimming tea. Ya, kemudian setelah 1 minggu after 1 minggu ditimbang lagi, loh kok malah nambah 62. Berarti slimming tea tidak berpengaruh untuk menurunkan berat badan. Tidak perlu ada kelas kontrol, tidak perlu ada individu kontrol dibandingkan. Itu juga tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Ya, kalau ada kelas kontrol kan kemudian dibandingkan dua, yang satu di treatment tadi diperlakukan dengan minum slimming tea, yang satu tidak, habis itu kemudian sama-sama ditimbang apa yang terjadi. Tetapi jangan lupa tadi ada memanipulasi, kan ada kalimat manipulasi ya. Jangan, sifatnya ini bukan sifat negatif, artinya mengontrol. Ya, jadi memanipulasi itu artinya mengontrol, mengendalikan
objek eksperimen itu. Jangan sampai kemudian ada variabel lain selain independen dan dependen. Maksudnya itu apa? Ada variabel moderator. Misalnya, ya ini contoh saja tadi slimming tea tadi. Saya contohkan lagi, Mutiara minum slimming tea supaya berat badannya turun, ingin jadi gadis yang langsing. Langsing itu bukan kurus, ya. Beda langsing dengan kurus, ya. Misalnya gitu. Nah, tetapi kemudian dia minum slimming tea, dia juga puasa, dia juga tidak pernah makan nasi. Nah, ini begitu kemudian terjadi setelah 1 minggu itu berat badannya turun, apakah karena pengaruh slimming tea atau karena pengaruh puasa atau karena pengaruh tidak makan nasi? Nggak tahu. Nah, karena itu maka butuh dikontrol, butuh dimanipulasi sehingga pada saat minum slimming tea dia makan seperti biasa. Itu loh. Dia tidur seperti biasa supaya kemudian pada saat ada perubahan itu akibat pengaruh dari variabel independen. Pada saat kalian nanti menggunakan pembelajaran bahasa Arab di kelas A dengan metode tertentu, maka itu juga harus dikontrol. Jangan sampai nanti ada perubahan bukan karena pengaruh metode, tetapi karena pengaruh yang lain. Apa pengaruh yang lain itu? Misalnya jam belajar. Kan bisa jadi di kelas ini jamnya pagi, di situ jamnya siang. Mesti aja yang pagi akan lebih efektif. Yang kedua, ya di kelas sebelahnya banyak tugas, di kelas ini tidak banyak tugas. Itulah yang disebut dengan harus mengontrol. Nah, karena itu kemudian penelitian kuantitatif itu lebih tepatnya dulu itu adalah penelitian saintifik kepada bidang-bidang sains, bukan bidang sosial. Kenapa? Karena kalau dalam bidang sains bisa mengontrol dan bisa memanipulasi itu. Jadi misalnya pengaruh sinar matahari itu kan bisa dipengaruhi, bisa dimanipulasi, bisa dikontrol. Pengaruh pupuk itu kan bisa. Tetapi kalau dalam sosial manusia itu sulit mengontrolnya. Kan gitu ya. Sulit mengontrolnya, karena itu eksperimen-eksperimen pada manusia sosial itu harus betul-betul ekstra. Karena itu tidak ada yang mengatakan kalau eksperimen untuk sosial itu tidak bisa true eksperimen. Eksperimen yang sesungguhnya itu sulit. Tetapi cocoknya eksperimen semu, kuase eksperimen, syibhut tajribah. Kenapa? Karena itu untuk mengontrolnya tidak bisa maksimal. Begitu jelas, Hasan Syukur? Ya, Ustaz. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Anak Ustaz. Naam, tafadhol Al-Farabi. Dalam penelitian eksperimen ini harus selalu berhubungan untuk mengetahui keefektivitasan atau tidak. Gimana contohnya? Kalau mahasiswa S1 kan kebanyakan kalau yang skripsinya menggunakan eksperimen kan kebanyakan judulnya awalnya fa'aliyah. Nah, itu apa banyakannya? Fa'aliyah, menguji keefektivitasan. Apakah harus berhubungan dengan menguji efektivitas atau tidak, Ustaz? Oke, jadi kata kuncinya adalah menguji pengaruh, gitu ya. Jadi menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Karena itu kalau eksperimen yang tepat itu mestinya adalah pengaruh. Karena ingin diuji pengaruhnya, pengaruh variabel X yang kalau efektivitas apakah kemudian ada hubungan sebab akibat? Bisa jadi kan tidak. Iya kan? Efektivitas pembelajaran bahasa Arab mana pengaruh variabel X-nya mana, variabel Y-nya mana? Kan tidak ada. Tetapi kalau pengaruh metode langsung untuk meningkatkan kemampuan berbahasa sudah jelas. Ada variabel independen dan ada variabel dependen. Nah, ya, jadi kata kunci yang lebih tepat untuk penelitian eksperimen itu ada
variabel independennya dan ada variabel dependennya, di mana yang ingin diuji adalah pengaruh variabel independen terhadap dependen, sehingga hubungannya adalah sebab akibat. Karena ini maka, karena ini maka. Nah, gitu kan, sebab akibat. Jelas ya, Al-Farabi ya. Sehingga kalau efektivitas itu bisa jadi itu tidak ada dua variabel, tidak ada independen dan tidak ada dependen. Naam, ada lagi? Tidak ada. Alhamdulillah. Ada yang chat ini, Ustadz Afwan izin ke belakang. Ya, silakan. Sudah tadi. Naam. Oke, Nabila. Untuk penelitian eksperimen ini, waktu S1 dulu itu ditekankan oleh dosen bahwa dari judul saja kita sudah bisa melihat bahwa apa jenis penelitian kita gitu. Betul. Nah, kemudian karena eksperimen ini adalah menguji pengaruh, dulu ditekankan bahwa kalau pakai judul eksperimen itu gini, pengaruh metode A terhadap, bukan dalam gitu, Ustaz. Jadi jadi dari judul aja kita pakainya itu terhadap, bukan dalam, itu sudah benar nih, Ustaz. Jadi harus pengaruh titik-titik terhadap, atau pengaruh dalam atau untuk, itu bisa saja pakai judul yang seperti itu, gitu, Ustaz. Ya, kalau saya sih pemilihan diksi aja itu ya. Mau pengaruh ini kepada ini, kan bisa juga ke itu kan. Kan gitu kan. Pengaruh make up kepada kecantikan bisa, pengaruh make up terhadap kecantikan juga bisa, pengaruh make up dalam, dia monggo lah. Intinya itu tadi, hubungannya adalah sebab akibat. Yang ingin diuji itu ada variabel X terhadap variabel Y. Oke, ada pertanyaan begini, apakah X-nya harus 1? Bisa. X-nya 2, Y-nya 1. Bisa juga X-nya 1, Y-nya 2. Jadi pengaruh metode A terhadap kemampuan berbahasa dan motivasi belajar, itu kan Y-nya 2. Ya. Pengaruh media dan metode terhadap kemampuan bahasa Arab, itu berarti kan X-nya 2, Y-nya 1. Nah, gitu. Oke, sip. Tafadhol, ada lagi? Tidak ada. Alhamdulillah, kita cukup kalau tidak ada sampai di sini. Minggu depan. Ustaz, itu kemarin belum sempat dijelaskan teknik pengumpulan data sama analisis data, Ustaz. Oh iya, teknik pengumpulan data. Syukron sudah diingatkan, dan analisis data. Jadi teknik pengumpulan data untuk penelitian kuantitatif, jangan lupa harus menghasilkan data kuantitatif. Ya, apa itu? Angket. Itu kan pasti akan keluarnya angka, karena dia skor sangat setuju 4, skornya kan gitu. Kurang setuju 3, ya setuju 2, tidak setuju 1. Nanti kan dihitung yang dapat, yang isi 3 berapa, ini berapa. Nah, itu kan menghasilkan data angka. Oke, berikutnya adalah tes. Tes juga pasti menghasilkan data angka. Observasi itu bisa menghasilkan data angka pada saat kemudian ada pedoman observasi. Misalnya saya diminta untuk menilai atau mereview para mahasiswa yang sedang ngajar di depan kelas, kemudian saya kan observasi itu, ya kan? Terus kemudian ada pedoman observasinya, membukanya dicentang, dikasih nilai dan seterusnya, juga observasi. Nah, tetapi wawancara itu tidak bisa menghasilkan data kuantitatif. Wawancara itu mesti naratif, kualitatif. Kalaupun dibutuhkan untuk penelitian kuantitatif, itu sifatnya sebagai data pendukung. Ya, kemarin saya jelaskan di kelas sebelah karena ada pertanyaan. Wawancara itu kan ada 2, ada terstruktur dan ada yang non terstruktur. Yang terstruktur itu saya beri contoh, dan ini biasanya dipakai untuk penelitian kuantitatif karena tidak mendalam.
itu seperti acara di TV, di Trans TV apa di Trans 7, itu acaranya Tukul, bukan 4 mata. Kembali ke laptop. Nah, kembali ke laptop itu kan artinya apa? Melihat daftar pertanyaan. Kan gitu sih. Ya. Jadi daftar pertanyaannya sudah ada, itu terstruktur. Oke. Kalau yang wawancara mendalam itu seperti kira-kira ya, tidak persis. Ini ilustrasi saja. Seperti acara di TV dulu ya, pernah di Metro, kemudian pernah di Trans juga. Sekarang sudah tidak di Metro, itu Mata Najwa. Bagaimana Najwa Shihab, Nana memberi pertanyaan. Tidak ada kembali ke laptopnya dan dia tidak punya pertanyaan, tetapi dia punya apa yang akan dia tanyakan. Nah, itu kan beda. Itu pertanyaan mendalam. Dari jawaban itu justru akan dikejar lagi dengan pertanyaan. Sudah berapa tahun Anda ngajar bahasa? 4 tahun. Selama 4 tahun itu, apa hasil yang sudah diperoleh? Ya, nggak ada. Loh, kok bisa nggak ada? Apa yang Bapak lakukan? Nah, gitu loh, terus didalami sampai kemudian bahasa penelitiannya adalah jenuh. Nah, itu penelitian yang kualitatif. Jadi wawancaranya berbeda. Karena memang ingin memperoleh, karena itu kemudian hubungan antara peneliti dengan responden itu harus atau informan kalau dalam kualitatif itu harus seakrab mungkin, karena bisa kemudian semakin dekat, Tetapi dalam penelitian kuantitatif itu justru sebaliknya. Kalau bisa jangan muncul peneliti itu, karena penelitiannya hubungannya kalau bisa jarak jauh. Pada saat menyebarkan angket, saya menyebarkan angket bukan kalian, saya sendiri yang bawa, saya sendiri yang waduh nggak enak saya kalau mau jawab ini. Akhirnya kan bisa jadi positif semua jawabannya, kan gitu. Tetapi kalau wawancara kualitatif itu justru kalau bisa di situ peneliti hadir, di situ akrab, tidur bersama. Kira-kira artinya tidur bersama itu pada saat kemudian meneliti di etnografi misalnya di suku tertentu, ya di situ dia. Nah, gitu ya. Nah, itu teknik pengumpulan data. Jangan lupa bahwa teknik pengumpulan data itu harus menghasilkan data. Dan data yang dihasilkan itu harus untuk menjawab pertanyaan. Nah, saya melihat ya beberapa yang menulis teknik pengumpulan data itu tidak jelas observasi ini untuk apa. Ya untuk pengumpulan data pasti, nanti data yang diperoleh itu apa. Nah, data ini apakah berhubungan langsung dengan rumusan masalah? Kalau tidak ya tidak usah. Begitu loh. Ya, jadi yang ditulis di dalam teknik pengumpulan data itu betul-betul data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah. Untuk menjawab rumusan masalah ini saya butuh data. Datanya apa? Data A itu diperoleh dengan apa? Apakah angket, apakah observasi, apakah wawancara? Dengan angket, maka angket saya gunakan. Terus selain data A, data apa lagi untuk menjawab rumusan masalah pertama? Saya butuh data B. Data B itu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan ini. Maka ya silakan itu ditulis. Nah, maka seperti ini yang benar dalam menulis desain penelitian itu, bukan copy paste dari skripsi-skripsi, dari tesis-tesis yang ada. Akhirnya kemudian tidak sesuai. Nah, maka coba minggu depan tugas kita kan ini. Ya, tugasnya antum ini kan ini membuat contoh penelitian eksperimen. Coba datanya, rumusan masalahnya apa, teknik pengumpulan datanya apa. Nah, setelah data dikumpulkan, dipilih, maka kemudian dianalisis. Analisis data kuantitatif dengan statistik, ada yang kemudian ANOVA, ada yang UGT, ada product moment, dan beberapa teknik analisis data yang sekarang relatif lebih mudah karena sudah dibantu dengan program-program yang bagus, SPSS dengan berbagai macam serinya, sehingga kemudian kita tinggal memasukkan saja apa yang kita inginkan. Nah, seperti itu tambahan tentang
teknik pengumpulan data dan analisis data. Nah, tugas minggu depan silakan beri judul, contoh judul ya, contoh. Kalau kemudian nanti saya review dan itu contoh judulnya tesis dan tesis sudah lulus anaknya dan kemudian ternyata setelah kita lihat salah, ya enggak apa-apa, ya tidak dosa. Ini sudah lulus dan dapat nilai A, ya enggak apa-apa. Kan beda, ya. Jadi nanti judul, habis itu rumusan masalah, habis itu jenis penelitiannya kuantitatif, tentunya eksperimen, nanti tekniknya bagaimana, ya analisis datanya bagaimana, silakan diketik, boleh diketik. Tidak harus tulis tangan. Kalau yang tugas ini nanti akan saya baca dan nanti minggu depan kita review. Nanti siapkan yang ditunjuk, siapkan laptopnya, nanti di screen share ya, di share screen untuk ditampilkan sehingga kemudian kita kritisi bersama-sama. Begitu. Di kelompok yang lain kemarin ada yang tanya pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia, Ustaz. Saya jawab sesuai dengan jurusan masing-masing ya. Kalau ada jurusannya bahasa Inggris ya boleh pakai bahasa Inggris. Kalau jurusannya bahasa Arab, ya bahasa Arab. Artinya ya tugas kita seperti biasa pakai bahasa Arab. Disampaikan nanti berbahasa Indonesia. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Ustadz, aku mau tanya. Oke. Tentang sampel kemarin Ustadz kan saya baca, terus kita kan biasanya penelitiannya itu ngambil ketelitian 5%, kan ada 1%, 5%, dan 10%. Kenapa apanya kita itu? Apanya itu yang kemungkinan salahnya? Nggih. Sampel error samplingnya. Ya. Kan kenapa kita pakai 5% Ustadz? Padahal kan semakin ditulis semakin mendekati populasi maka semakin baik. Kenapa nggak 1% aja? Loh, siapa yang memilih itu? Kenapa memilih 5%? Nggak rata-rata kan di penelitian itu ditulis dengan ketelitian 5%. Saya sering baca gitu loh Ustadz. Kenapa? Iya, oke, ya betul. Itu 5% itu bukan bukan pengambilan sampelnya, tetapi kesalahannya. Jadi errornya itu 1% sampai 5%. Kalau samplingnya itu minimal 10, bahkan ada yang menyampaikan 15% dari populasi. Kan gitu. Nah, kenapa kok kemudian ada yang berisiko kemudian sampai mengambil errornya, kesalahannya itu 5%, karena jumlah populasinya terlalu besar. Biasanya penelitian survei itu kan besar. Ya, misalnya masyarakat Indonesia masih menghendaki Jokowi 3 periode. Itu kan berarti seluruh Indonesia. Dengan sampling error itu 5%, karena masyarakat Indonesia jumlahnya 270 sekian juta. Karena itu terlalu besar, karena itu kemudian error samplingnya itu juga semakin besar. Begitu. Ya mestinya akan semakin sedikit akan lebih bagus. Tetapi kalau dalam quick count misalnya karena tidak terlalu banyak TPS-nya itu biasanya 1%, bahkan 0,5%. Bisa ya. Jadi karena luasnya populasi, karena luasnya saking banyaknya populasi. Terima kasih Ustaz. Oke, yang lain tidak ada, alhamdulillah. Ya kalau tidak ada kita cukupkan minggu ini. Mudah-mudahan minggu depan kita tetap sehat walafiat. Tadi yang belum masuk ada 3 orang. Bella juga belum masuk ya. Jadi ada 3 orang, ada Bella, ada Naufal Fikri, dan ada Darul Jalal. Hadir Ustaz, Naufal Fikri Ustaz. Oh, Naufal, dari mana tadi? Kok baru muncul? Tadi habis makan Ustaz. Oh, kita kok nggak diajak-ajak makan. Hah? Halo, hadir. Darul Jalal hadir. Apa? Darul Jalal hadir Ustaz. Hadir itu kalau ada fotonya, kalau ada setor nama kayak gitu kan saya sejak awal sudah saya sampaikan. Oke, kita tidak mau berdebat di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.
Syukran Ustaz.